anak-anak, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi ingin salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Belum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Halo semuanya, apa kabar? Halo Bu, alhamdulillah baik. Nah, karena kelompok kita ini belum memiliki nama, bagaimana kalau kita beri nama kelompok ini? Apa kalian setuju? Setuju Bu. Sekarang siapa yang punya usul untuk nama kelompok ini? Saya punya usulan untuk Athena, Bu. Ini kan ada 2 usulan nama kelompok. Namun kita hanya butuh 1 nama. Kira-kira bagaimana cara menentukannya? Siapa yang punya usul? Saya Bu, dengan cara digabung Bu, yaitu Athena yang mekar abadi. Karena tadi kita sudah tahu nama kelompok kita, bagaimana kalau kita memperkenalkan diri? Mau apa tidak? Mau Bu. Kalau mau semuanya, kita akan memperkenalkan diri. Contohnya seperti ini. Halo semua, nama saya Dewi Putriani, biasa dipanggil Dewi. Saya dari kelas 11 IPS 3. Kata-kata hari ini, kita akan menjadi hebat di tempat yang tepat. Yang ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, silahkan angkat tangannya. Halo, perkenalkan nama saya Olivia Rinanda, biasa dipanggil Olivia, dari kelas 11 IPA 1. Kata-kata hari ini adalah tetap semangat dan jangan menyerah. Kita sudah saling mengenal. Nanti kita akan melaksanakan kegiatan ini sekitar 50 menit. Ya Bu. Hari ini kita itu akan melaksanakan sebuah kegiatan yang dinamakan konseling kelompok. Konseling kelompok itu merupakan sebuah layanan atau salah satu layanan. Di dalamnya terdapat berbagai kegiatan, salah satunya yaitu pemberian bantuan kepada siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam suasana kelompok. Apa bisa dipahami? Bisa Bu. Tujuan dari konseling kelompok membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian perlu diingat, keberhasilan kalian dalam menyelesaikan masalah kalian ini tergantung pada diri kalian sendiri. Apa ada pertanyaan? Belum ada Bu. Kalau belum ada, Bu Dewi lanjutkan. Dalam konseling kelompok ini, nanti ada beberapa hal yang harus kita pahami dan harus kita taati. Yang pertama, apapun nanti yang kita bahas selama kegiatan ini, hanya akan menjadi rahasia kita bersama. Apa kalian memahaminya? Paham Bu. Bu Dewi nanti mau minta tolong salah satu dari kalian memimpin mengucapkan ikrar. Baik teman-teman, kita akan mengucapkan ikrar. Nanti silahkan kalian mengikuti apa yang saya ucapkan. Kami berikrar. Kami berikrar. Terima kasih. Sekarang Bu Dewi akan menjelaskan sekilas tentang apa saja yang akan kita laksanakan pada kegiatan kali ini. Kita akan saling bercerita tentang masalah yang kita hadapi. Bagaimana? Apakah kalian mau melaksanakan semua itu? Mau. Bu Dewi di sini punya sebuah permainan. Lampu lalu lintas itu ada berapa warna? Ada 3 Bu. Merah, kuning, dan hijau. Nanti ketika Bu Dewi bilang merah, kalian tepuk paha dan tepuk tangan 1 kali. Paham ya? Paham Bu. Merah, kuning. Tangan untuk kita semua. Sekarang, apakah kalian siap untuk melaksanakan kegiatan berikutnya? Siap Bu. Siap Bu. Sekarang, secara bergantian, kalian silahkan menceritakan permasalahan dan juga apa yang saat ini sedang kalian rasakan. Jadi begini Bu, permasalahan saya itu, saya menganggap kalau pembelajaran di sekolah itu membosankan. Daripada mengerjakan tugas, mengikuti pembelajaran, saya lebih memilih
Menghabiskan waktu saya di sosial media untuk memperluas pertemanan dan mencari eksistensi di sana. Hal itu mengakibatkan tugas-tugas saya keteteran, Bu. Sabrina itu merasa bosan dengan tugas-tugas sekolah yang membuatnya jenuh, sehingga dia mencari kesenangan lain dengan bermain sosial media. Begitu ya Sabrina ya. Tadi semua sudah bercerita permasalahannya masing-masing. Namun hari ini hanya ada satu yang bisa kita bahas. Nah, masalah yang lainnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini kira-kira masalah siapa dulu yang mau dibahas? Kayaknya Wilam, Bu. Saya Bu. Ya Bu, Ya, Iya, karena, Bu. Iya, Bu. ya, karena memang banyak sekali nilai kosong dari Wilam. Kemarin Bu Dewi juga sempat mendapat laporan dari wali kelasnya. Jadi kita pertama bahas permasalahannya Wilam terlebih dahulu. Dan teman-teman yang lain boleh bertanya atau yang lainnya boleh memberikan solusi atau pendapatnya. Silahkan, Wilam mulai bercerita lagi. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, saya itu kan juga seorang penyanyi. Saya sering mendapat tawaran manggung dan karena itu saya sering izin sampai beberapa kali dalam sebulan. Itu membuat saya ketinggalan pelajaran dan tugas saya juga banyak yang saya tinggalkan. Mungkin yang lainnya mau bertanya terkait masalah yang Wilam ceritakan. Wilam tanya, pertimbangan apa sehingga kamu mengorbankan waktu belajar dengan menerima job manggung kamu? Oke, saya jawab. Jadi pertimbangannya itu berhubungan dengan masalah finansial. Juga karena saya itu punya 3 orang adik yang harus saya bantu juga untuk sekolah. Biasanya kan kalau nyanyi itu kan giliran, kemudian ada jedanya untuk istirahat. Itu biasanya kamu ngapain, Wilam? Kalau istirahat itu saya masih fokus dengan menyanyi, Bu. Saya masih belajar nada-nada menyanyi gitu agar bisa lebih mengimprovisasi cara menyanyi saya. Sebenarnya secara keseluruhan berdasarkan cerita kalian, permasalahan kalian itu sama, yaitu ketidakmampuan kalian dalam mengatur waktu dan juga mengelola diri kalian sendiri. Merasa beban nggak sih kira-kira kalau banyak tugas yang numpuk, kemudian nilainya kosong, itu beban nggak sih buat kalian? Sangat terbebani, Bu. Beban itu sangat terbebani, Bu. Di sini Bu Dewi punya strategi untuk menjawab permasalahan kalian semua. Self management itu merupakan sebuah teknik dalam mengubah perilaku, kemudian perasaan dan juga pikiran kita. Jadi kita yang bertanggung jawab pada diri kita sendiri atas perubahan itu. Bu Dewi akan menampilkan sebuah video supaya kalian bisa lebih paham. Nah, di buku ini, prinsip dasar mengatur waktu itu dibagi jadi 4 langkah yang mendasari sebanyak 87 saran cara mengatur waktu. Banyak banget kan? Makanya dengan menguasai konsep dasar ini, kemungkinan lo bakal lebih mudah buat praktekin taktiknya nanti. Atau lo bisa menemukan taktik yang cocok buat lo. Pertama ada highlight, kedua laser, ketiga energize, dan keempat reflect. Keempat langkah ini sebenarnya bisa sequential gitu ya, atau dilakukan bertahap. Atau bisa juga sirkuler, alias setelah ngelakuin tahap terakhir, balik lagi ke tahap pertama. Baiklah anak-anakku semuanya, kemarin kan Bu Dewi sudah membagikan sebuah lembaran. Nah, lembaran itu apakah hari ini sudah dibawa? Dibawa, Bu. Jangan lupa ditulis nama, kelas, kemudian juga permasalahan kalian. Ya, Bu Dewi kasih waktu 5 menit, kira-kira cukup apa tidak? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Silakan dikerjakan. Bisa, Bu. Silahkan Wilam untuk membacakannya. Tuliskan apa yang kamu lakukan dan kamu pikirkan saat mendapatkan tugas sekolah atau yang dilakukan menunda mengerjakan tugas, yang dipikirkan lelah dengan aktivitas manggung. Tuliskan apa yang seharusnya kamu lakukan dan kamu pikirkan saat mendapat tugas segera mengerjakan, yang dipikirkan agar tidak memiliki tanggungan. Sudah, Bu. Kalau dari jawaban Wilam tadi yang sudah dituliskan, Wilam itu sudah tahu seharusnya apa yang dilakukan dan apa yang harus
dipikirkan ketika dia mendapatkan tugas. Nah, Bu Dewi punya tugas. Kalian harus membuat sebuah agenda. Setiap hari harus kalian isi, mulai dari Senin sampai Minggu. Mulai kalian bangun tidur sampai tidur lagi. Sampai sini paham ya? Iya, Bu. Paham, Bu. Paham. Paham. Berikutnya ini. Nah, jadi emoticon ini melambangkan kegiatan yang sudah terlaksana ataupun yang tidak terlaksana. Ada yang ditanyakan sampai sini? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada. Kemudian nanti silahkan kalian menuliskan skor. Berapa yang sudah kalian laksanakan. Selain itu, nanti juga akan ada lembar kontrak diri yang akan Ibu bagikan di dalam WA Group. Ketika kalian sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian agendakan, kalian perlu memberikan hadiah pada diri kalian sendiri. Tapi kalau kegiatan itu tidak bisa kalian laksanakan, kalian perlu memberikan hukuman untuk kalian sendiri. Gitu, bisa dipahami? Bisa, Bu. Tugas itu kalian buat di rumah. Nanti minggu depan silahkan dibawa. Kemudian Bu Dewi juga akan melihat jadwal yang sudah kalian buat, kontrak diri yang sudah kalian isi. Nah, itu semua akan menjadi bahan evaluasi untuk pertemuan kita minggu depan. Kalian juga bisa memperlihatkan jadwal kalian kepada teman sesama anggota kelompok ini. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan dukungan positif sehingga kita bisa secara bersama-sama melakukan perubahan secara baik. Sekarang Bu Dewi ingin mendengarkan kesimpulan dari kalian terkait konseling kelompok yang hari ini sudah kita laksanakan. Ayo, di sini siapa yang mau menyimpulkan? Silahkan mengangkat tangannya. Jadi hari ini kita sudah melakukan kegiatan konseling kelompok. Kita juga sudah bisa mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dipikirkan. Kita juga sudah menemukan solusi untuk bagaimana sih caranya membagi waktu antara kegiatan di luar sekolah dengan kegiatan di sekolah. Setelah ini, Bu Dewi akan mengirim link yang berisi tentang evaluasi terhadap kegiatan ini. Di sini siapa yang mau menyampaikan pesan, kesan, dan juga sarannya tentang kegiatan ini? Silahkan mengangkat tangannya. Iya, Bu. Kesan-pesan saya setelah melakukan konseling kelompok ini, perasaan saya jadi lebih lega dan plong karena saya sudah mencurahkan apa beban saya selama ini. Oh iya, kira-kira kapan kita bertemu selanjutnya? Minggu depan, Bu. Sama seperti hari ini? Iya, Bu. Minggu depan kita ketemu lagi dan terima kasih sudah melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Karena tadi kita mengawalinya dengan doa. Alangkah baiknya kalau kita mengakhiri juga dengan doa. Silahkan yang mau memimpin doa angkat tangan. Marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ibu rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Kalian bisa melaksanakan aktivitas lagi. Bu Dewi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.